sore semuanya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Saya Willy Febriciala. Saya masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi. Tapi sebelumnya saya pernah mengikuti beberapa diklat animasi di Jakarta, di Bali, gitu. Animasinya mulai dari background, gerak 2D, sampai ke yang 3D. Oke, mungkin langsung aja kali ya bisa saya bacakan untuk biografi dari narasumber kita, Pak Mas Ruby Hardian. Oke, lahir di Tegal 6 September 1984 dan bermukim nomaden antara Tegal, Jakarta. Sejak kecil menyukai gambar dan animasi, sempat salah jurusan dengan mengambil S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2003 dan kembali ke jalan yang benar, berarti susah dong mas sebelumnya. Dengan meneruskan kuliah Magister Desain di ITB pada tahun 2016, pernah menjadi juri lomba desain kartu pos Hari Anak tingkat nasional, juri lomba komik SMA Sejateng dan DIY, juri lomba animasi, dan juri lomba logo. Oh, masih banyak lagi nih. Juri lomba poster, lomba ilustrasi, dan turut aktif dalam dunia animasi dengan menjadi instruktur diklat animasi di Batam, Jakarta, Tegal, dan Pemalang. Serta sebagai asesor animasi dan juga pernah terlibat dalam film animasi Serangan Kadet 1947, video klip musik Everest, dan animasi untuk keperluan lainnya. Bersama kedua rekannya membangun komunitas animasi begal serta event online pengajian animasi. Sekarang masih aktif sebagai pengajar di Politeknik Harapan Bersama Tegal dan mentor Hello Motion Academy serta Belantara Studio Jakarta. Coba teman-teman bisa kasih applause buat narasumber kita. Halo Mas Ruby. Ya, halo. Oke. Baik, sore ini. Alhamdulillah, baik, Will. Puji Tuhan. Oke. Mungkin bisa langsung aja kali ya, Mas, dimulai. Oke, ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Will. Jadi, selamat sore rekan-rekan semua yang terima kasih yang sudah bergabung dan join di online ini, Festival Purba Liga Online. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan, kita bincang-bincang santai, jadi masalah antara ekosistem dalam animasi. Nah, jadi sebelumnya adalah saya mau menjelaskan dulu sih. Jadi kenapa pada awal itu saya memilih animasi? Karena tadi di perkenalan sempat disebutin saya sempat salah jurusan gitu kan. Saya tadinya di politik terus kemudian masuk ke animasi. Jadi kenapa di animasi? Karena bagi saya animasi itu adalah suatu suatu media di mana kita bisa dengan bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita, imajinasi kita. Jadi dengan animasi itu kita bisa menciptakan sebuah dunia, sebuah universe yang tak terbatas gitu kan. Bisa dibilang kita seperti kreator gitu, kreator di dalam dunia kita sendiri. Nah, itulah kenapa saya memilih animasi. Jadi kita punya suatu ruang untuk berkarya dengan sekreatif mungkin, sebebas-bebasnya kita tanpa ada batasan. Dan itulah yang menurut saya menjadi poin yang menarik dari animasi ya, karena kalau di animasi itu kan kita bisa kita bisa buat satu karakter yang dipukul pakai palu gitu kan, itu nggak mati gitu kan, bahkan orang-orang menikmatinya gitu. Kita mungkin sering melihat kayak di kartun-kartun gitu kan, ada karakter yang dia ketimpa sama batu gitu kan, cuma jadi dia tank gitu kan. Itu menurut saya itu menarik karena di dalam animasi ini tuh kita bisa membuat suatu dunia sendiri, kita bisa mengkrit gitu kan, tanpa ada batasan-batasan, dan semua orang masih bisa menerimanya. Kita masih bisa menerima ketika sebuah karakter jatuh dari tebing gitu kan, kemudian dia sampai gepeng gitu kan, nggak perlu kita bedah secara fisikanya gitu kan. Jadi kalau di animasi, biasanya kalau kita bikin film yang real kan mungkin akan sebenarnya kalau ini tuh nggak logis gitu kan. Nah, kalau di animasi tuh logis nggak logis batasannya itu tipis. Jadi itulah sebenarnya yang membuat saya kenapa tertarik dan akhirnya memilih animasi sebagai jalan ninja saya gitu. Jalan ninja karena kita bisa lebih bebas berkreasi ya.
Apalagi kalau misalnya kita di era pandemi sekarang, di mana kita ada pembatasan dengan animasi itu kita bisa tetap berkarya karena kita bisa bekerja dengan di mana saja dalam artian pembatasan ini kalau misalnya kita ada batasan untuk syuting segala macam di animasi itu kita bisa nyari sendiri, kita bisa bikin syutingnya di dunia virtual sendiri dalam artian kita bisa bikin environment sendiri ataupun yang lain. Itu poin pertama sih, jadi kenapa saya lebih memilih di dunia animasi. Nah, jadi sebelum saya akan bicara mengenai masalah animasi, saya pengen cerita terlebih dahulu. Ada sedikit pemaparan yang pengen saya paparkan dulu mengenai tentang kondisi di animasi. Mungkin bisa dibantu untuk sharing screen-nya, boleh? Moderator. Atau mungkin operatornya boleh untuk tadi. Oke, masuk. Nah, jadi ini saya akan mencoba bercerita dulu ya, jadi tentang kondisi animasi di Indonesia. Jadi kalau kita bicara animasi di Indonesia itu, saya pengen cerita terlebih dahulu masalah perkembangan animasi dan ekosistemnya di Indonesia. Jadi pertama bahwa dari sebenarnya industri animasi itu sudah ada dari zaman dulu banget, sekitar tahun 50-an. Dulu zamannya ada film Pak Radin itu Pak Radin juga sebenarnya itu seorang animator yang pernah membuat sebuah film. Tapi kemudian dan Indonesia sempat booming lagi di era tahun 90-an dengan banyaknya studio-studio animasi gitu, yang mungkin kalau kalian pernah lihat yang salah satu produk yang kita beli produk susu kemudian dapat VCD film gitu kan, itu juga salah satu animasi zaman dulu. Cuman zaman dulu itu animasi di Indonesia itu belum terlalu banyak dan istilahnya masih nggak seperti sekarang. Nah, di tahun 2000 gitu kan, di tahun 2000-an, sekitar 2003 gitu kan, di mana ada film animasi pertama kali yang era tanda kebangkitan kita adalah kita lihat ada film Janus gitu kan. Film yang menghubungkan antara film animasi dengan live action. Nah, sejak itu kemudian mulai bermunculan banyak studio animasi, dan terakhir yang saya kutip dari AINAKI gitu kan. AINAKI adalah Asosiasi Animasi di Indonesia. Jadi AINAKI mengadakan riset gitu kan. Per tahun 2020 ya itu tercatat gitu kan, ada sekitar 155 studio animasi yang tersebar di Indonesia dari Medan sampai Ambon. Nah, di sini di petanya bisa dilihat gitu kan. Di Medan ada satu studio, di Padang ada satu studio, di Palembang satu, Batam satu. Di Pulau Jawa paling banyak ada 137 studio animasi. Di Bali ada 3, di Makassar ada 1, dan di Ambon ada 1. Nah, ini tentunya jadi suatu angin segar ya, satu bukti bahwa sebenarnya industri animasi di Indonesia itu sekarang tumbuh pesat gitu kan. Dulu nggak sebanyak ini dan sekarang sudah sebanyak ini, dan memang konsentrasinya memang di Pulau Jawa seperti itu. Jadi memang sebenarnya animasi Indonesia itu sekarang posisinya lagi berkembang pesat, banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian searching gitu kan, studio animasi Indonesia itu sekarang sudah banyak gitu kan. Baik yang mungkin sudah kalian kenal ataupun mungkin yang namanya masih terdengar asing, tapi jumlahnya semakin meningkat. Dan kemudian kalau kita bicara masalah ekosistem di Indonesia, jadi sebenarnya tuh studio animasi itu nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Studio animasi itu sebenarnya butuh banyak dukungan gitu kan, banyak dukungan dari berbagai macam pihak. Ada dari industri gitu kan, bahkan juga dari pihak penjualan gitu kan, dari pihak supaya sini bisa juga berarti masalah kayak software, karena kalau kita bikin animasi gitu kan, kita juga nggak bisa semata-mata untuk menggunakan software ya, kita bisa menggunakan software segala macam, bahkan juga ada supporting dari institusi. Nah, ini yang menarik karena jadi di Indonesia ini gitu kan, animasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bercermin dari industri animasi yang berkembang, kita tahu bahwa sekarang kalau kita bicara animasi, patokan kita adalah Malaysia gitu kan. Dan nggak bisa dipungkiri loh, perkembangan animasi Malaysia itu memicu sistem patriotisme dalam negeri kita gitu kan. Jadi sebenarnya industri animasi Indonesia yang tumbuh itu banyak studi muncul juga karena kebangkitan dari animasi Malaysia sendiri gitu kan.
dengan adanya industri Malaysia itu kan kita jadi semangat kan, banyak yang wah mereka begini kita pun bisa. Nah jadi secara ekosistem memang animasi itu studio animasi ya gitu. Kalau kita bicara animasi studio itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus saling bisa tersistem ya. Kayak yang paling gampang itu kalau misalnya di Jepang, Cina, Korea, Malaysia, yang saya tahu itu peranan dari pemerintah sangat aktif dalam membangun animasi gitu, dan sehingga makanya kita banyak lihat banyak film-film Korea yang masuk di Indonesia, gitu. Banyak film Jepang yang terus istilahnya diproduksi, dan sekarang Cina juga sekarang animasinya makin banyak ya. Kalau kalian mengikuti platform OTT ya, platform OTT itu kayak misalnya kayak yang bisa diakses di internet, di aplikasi itu banyak sekali animasi-animasi Cina. Nah, itu sih jadi animasi itu secara ekosistem saling terkaitan, nggak bisa sendirian, banyak sekali. Institusi juga sama. Institusi sekarang itu kalau kita bicara dari segi pendidikan, banyak juga sekarang bermunculan sekolah-sekolah animasi. Baik itu yang levelnya D4 animasi, sekarang sudah mulai bermunculan, sudah mulai bangun ya. Yang terbaru ada di daerah Tangerang, ini akan muncul juga D4 animasi. Jadi kalau kalian pengen belajar animasi, bisa di D4 animasi atau ke DKV. DKV juga ada belajar animasi, DKV itu ada juga. Di Jawa Tengah yang D4 animasi ada di Semarang, nah, itu juga di PC juga ada setahu saya gitu kan. Nah kemudian SMK juga banyak, SMK sekarang juga sudah banyak yang fokusnya ke konsentrasi animasi. Apalagi dengan adanya pembaharuan kurikulum, itu SMK sekarang itu sudah lebih terfokus. Nah jadi ini salah ekosistem. Ya tadi ini ya, jadi kalau kita bicara animasi secara luas, kita bicara luas dulu ya, dua. Animasi itu sebenarnya nggak bisa sendirian. Kalau kita pengen buat suatu studio animasi ya, kita harus banyak jejaringnya gitu kan. Termasuk dengan platform, terus dekat dengan platform-platform kayak TV atau mungkin berbasis internet, OTT gitu kan. Lalu dengan industri, lalu dengan supplier kayak software, lalu dengan pemerintah, lalu dengan institusi. Nah, ini yang menarik gitu kan, jumlah SDM di Indonesia ini, data yang saya ambil dari AINA juga bahwa ada sekitar 5.000 ya, 5.771 SDM animasi di Indonesia. Nah, SDM ini sebenarnya pekerjaan yang paling banyak di Indonesia itu adalah pekerjaan compositing. Compositing itu kayak berarti menggabungkan antara animasi dengan background. Nah, jumlah freelance-nya juga cukup banyak. Nah, jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya untuk kalian berkarya di animasi nggak harus on stage studio ya, bisa juga dengan freelance. Banyak banget anak-anak Indonesia yang dia mengerjakan secara freelance mengerjakan proyek luar, anime atau mungkin film-film dari Amerika, Disney segala macam. Dan untuk usia STM animasi itu rata-rata didominasi oleh usia dari 20 sampai 30 tahun. Jadi memang ini sebenarnya usia-usia produktif. Kalau kita melihat dari perkembangan angka ini, sebenarnya cukup menyedihkan untuk beberapa tahun ke depan, bahwa biasanya kan kalau anak muda itu kan kalau sudah punya skill, mereka akan bikin studio baru. Nah sebenarnya kalau kita lihat di STM animasi ini, pasti akan muncul lagi studio animasi yang di bawah pimpinan dari mereka. Karena kalau yang usia 20-30 itu produktif, kemudian di usia 30-40 ini mereka beralih jadi bikin usaha sendiri atau CEO. Untuk ini datanya, data pekerja animasi itu masih didominasi oleh pria. Jadi memang masih banyak gitu kan pekerjaan animasi itu yang tenaga kerjanya laki-laki. Jadi memang untuk wanitanya masih baru 29%. Ini hanya bicara angka ya, itu yang bicara. Karena kalau kita bicara secara jabatan mungkin bisa jadi wanita ini jadi jabatan lebih tinggi. Dan ini untuk datanya, sebaran datanya ya, sebaran data pendidikan STM animasi, jadi cukup banyak data SMK animasi, SMK animasi yang lagi melejit. Jadi SMK sekarang itu banyak banget SMK animasi. Mungkin akan bertambah lagi karena ya tadi saya bilang ada perubahan kurikulum. Jadi nanti animasi ini SMK animasi akan banyak muncul di Indonesia. Sekarang sudah banyak SMK di daerah di Jawa Barat, di Ciamas, menjadi percontohan.
kalau kita di Jawa Tengah ada Kudus gitu kan, ada Kudus di Percontohan juga, lalu ada di Malang gitu kan, ada di Malang, kemudian ini lagi di Semarang juga kayaknya lagi mencoba juga untuk menjadi percontohan juga. Jadi SMK ini menyumbang banyak tenaga untuk di sektor animasi. Sedangkan untuk apa istilahnya kayak yang otodidak ini cuma 8%. Nah, ini cukup menarik 8%. Jadi artinya memang belajar animasi itu bisa secara otodidak, tapi kita butuh bimbingan. Yang kedua ada dari sarjana ya. Ini sarjana jadi dari S1, biasanya S1 DKV. Nah, terus ini IP, ini IP. Jadi kalau kita bicara animasi, sebenarnya bisnis animasi itu cuma ada dua, services dan IP. Services itu berarti mengerjakan pesanan. Jadi kalau industri animasi itu biasanya yang dikerjakan cuma dua hal, mengerjakan pesanan klien sama IP, membangun IP, intellectual property. Nah, kita mungkin kalian sudah paham beberapa gambar di sini gitu. Perkembangan internet OTT itu cukup membuat pesatnya pertumbuhan IP di Indonesia. Terutama yang saya pegang sebelah kiri ini ada Dalang Pelo. Siapa yang nggak kenal Dalang Pelo di kalangan remaja gitu kan? Dalang Pelo berawal dari Instagram, gitu kan. Kemudian ada Juki, gitu kan. Juki juga IP yang muncul ya, maksudnya yang berbuat dari komik. Lalu ada Tekotok, animasi yang juga sedang viral juga dengan platform YouTube ya. Lalu ada Pernalta, gitu kan. Lalu ada Komperlente, ada Nusa dan Rara, lalu ada Nopal. Nah, beberapa animasi ini, 8 animasi ini sebenarnya muncul IP-IP baru yang muncul karena sekarang kemudahannya kita untuk mempublish. Jadi kalau zaman dulu kita animasi larinya hanya ke televisi gitu kan, sekarang dengan adanya OTT kita bisa lebih berkreasi gitu kan, lebih kreatif untuk membuat sebuah IP. Tentunya pastinya nggak lupa dari ini ya, dari konsistensi ya. Jadi walaupun karena juga masih sebenarnya kalau kita data berapa banyak sih kartun-kartun animasi yang ada di dalam YouTube, tentunya banyak banget. Tapi yang viral itu mungkin beberapa karena bisa karena keunikan cerita dan sebagainya. Terus ini sekedar untuk memberikan pengetahuan tentang masalah ini animasi. Jadi kalau animasi itu sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam dunia animasi, kita nggak cuma berbicara melulu masalah film. Jadi satu hal yang menarik bahwa kalau misalnya kita menarik data sebuah karakter yang paling laku di dunia gitu kan, itu adalah Pokemon. Pokemon adalah sebuah karakter yang paling laku di dunia, dan itu yang laku bukan dari filmnya tapi dari merchandise-nya, dari game-nya gitu kan. Jadi animasi itu sebenarnya bisa jadi sebuah trigger ya, maksudnya kita nggak cuma mengandungkan di animasi. Nah ini sebenarnya ada satu perbedaan yang cukup mencolok sih antara di Indonesia dengan di luar. Jadi kalau di luar itu sebenarnya penghasilan animasi nggak cuma dari film yang diputar gitu kan, bahkan mereka bisa dapat banyak dari jasa merchandise gitu kan, produksi merchandise. Mungkin kalau kita lihat Disney gitu kan, trennya sekarang adalah sebelum filmnya tayang mainannya sudah keluar. Nah, misalnya kayak gitu kan. Dan mereka menjual mainannya dulu gitu kan. Dulu mungkin bahkan sekarang kalau kita mengamati perkembangan industri film animasi, kita dapat bocoran-bocoran cerita dan karakternya dari mainan. Dulu nggak pernah terjadi kayak gitu. Dulu filmnya dulu diputar baru mainannya keluar. Nah sekarang makanya jadi kalau misalnya kita bicara animasi, IP ya berarti penciptaan karakter, kita nggak melulu mengandalkan pada filmnya gitu. Karena kita bisa justru kadang keuntungannya itu bisa lebih banyak dari merchandise. Karena untuk bikin film animasi sendiri itu sebenarnya kan kita butuh modal banyak ya kalau misalnya kita mengerjakannya dalam taraf studio. Tapi kalau kita bicaranya kayak tadi sekedar yang IP yang berupa seperti itu mungkin bisa lebih sedikit. Nah, jadi animasi itu turunannya itu banyak. Jadi bisa berupa merchandise, kaos gitu kan. Kemudian bisa produksi filmnya, dibikin layar lebar, dibikin series, atau juga bisa berupa action figure, mainan-mainannya. Lalu juga berupa komik ini seperti ini yang contohnya dilakukan oleh Juki. Jadi animasi itu kalau kita bicara itu luas
nggak melulu cuma bicara film, tapi ada banyak turunan-turunannya. Dan tentunya ini mau menggunakan strategi gitu. Jadi tahap animasi pertama adalah kalau kita mau belajar animasi, tahap pertama adalah kita belajar dulu masalah tekniknya, teknik produksinya, bagaimana cara membuat animasi. Bagaimana cara membuat animasi? Apakah kita akan menggunakan software ABC gitu kan? Kita mengetahui 12 prinsip animasi gitu kan. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat produksi tekniknya, kita belajar tentang storytelling. Karena kekuatan animasi sebenarnya ada pada storytelling. Jadi kalau misalnya mungkin sama kayak film ya gitu kan. Film itu yang dilihat adalah story ceritanya. Kita ketika pulang dari bioskop lihat film, yang kita ingat adalah ceritanya. Oh, ceritanya ini, adegannya ini gitu kan. Karakter biasanya kita samar-samar gitu kan. Karena kita nggak bisa mengingat detail karakternya. Oh, baju yang dipakai dia itu tulisannya ini, kita nggak pernah bisa ingat. Nah, tapi kalau cerita kita pasti akan ingat loh. Waktu si ini gitu kan, waktu si Elsa nyerang adiknya sendiri gitu kan, pada waktu di loncat kita akan ingat detail ceritanya. Tapi kita nggak akan ingat misalnya ketika coba jadi tanya, kamu ingat nggak baju yang dipakai oleh si karakter ini ketika diserang karakter ini? Kita akan lupa gitu. Nah, jadi memang sebenarnya animasi yang paling utama adalah cerita. Jadi setelah kalian tahu tekniknya bikin animasi, kembangkan kemampuan untuk bercerita. Sehingga itu akan jadi sebuah kemampuan. Nah, kalau sudah menguasai cerita dengan teknik, kita belajar manajemennya. Bagaimana cara manajemen animasi, cara pembuatan animasinya, pipeline-nya, alurnya seperti apa, berapa banyak sih tim yang kita butuhkan, apa saja sih resource yang kita butuhkan. Nah, manajerial gitu kan. Bagaimana cara ngatur supaya ini dalam berapa hari, berapa minggu, berapa bulan harus selesai. Kemudian distribusi. Nah, kalau sudah selesai kayak gitu, nah berarti kita baru beralih ke belajar yang namanya bisnis modelnya. Nah, bisnis modelnya kayak gini, animasi ini biar ada profit, itu harus kita apain aja nih. Oh, turunannya apa? Harus kita mungkin ada merchandise, ada promosi merchandise, ada produksi komik gitu kan, ada produksi action figure mainannya gitu kan. Atau mungkin kita bisa bikin the movie-nya. Nah, jadi sebenarnya alurnya kayak gitu kalau kita bicara animasi. Jadi misalnya dari kalian ada yang pengen bikin animasi sampai menghasilkan uang ya, paling nggak stepnya kayak gitu sih stepnya. Dari belajar dulu tekniknya, teknik produksi gitu kan, lalu manajerial, manajerial produksinya, lalu baru ke bisnis modelnya. Nanti di bisnis model juga nanti ada lagi misalnya kita hubungan dengan event-event yang lain gitu. Nah, ini dilakukan oleh Juki ya. Juki adalah salah satu yang melakukan itu. Jadi dia walaupun berawal dari komik, kemudian jadikan film gitu kan. Kemudian dia tetap ada turunan jasanya. Nah ini dan animasi ini sendiri sebenarnya banyak dipakai ya. Karena kita tuh sekarang hidup di era serba visual. Dalam artian kita itu bangun tidur sampai kita tidur lagi yang kita lihat itu gambar semua dan itu bergerak. Sekarang itu eranya bukan lagi era statis. Jadi kita tuh sudah terbiasa dengan era yang serba bergerak. Paling gampang aja gini, mungkin pada saat dulu kita main video game atau kita buka aplikasi apapun, loadingnya itu diem, statis gitu kan. Sekarang sudah bergerak semua, loadingnya udah bagus gitu kan. Bahkan ada dibikin kayak bergerak-gerak gitu kan. Semua sekarang eranya bergerak. Jadi memang animasi ini sekarang memang eranya sudah animasi dan animasi ini jangan diartikan sebagai film karena animasi itu sebenarnya cakupannya luas gitu kan. Ada animasi yang dipakai untuk misalnya gitu kan untuk fashion, gitu kan, untuk produk ada namanya software Marvelous gitu kan. Kita bisa membuat simulasi untuk desain baju. Ada animasi yang dipakai untuk periklanan. Mungkin kalau misalnya kalian ke mall-mall gitu kan ada Videotron yang diputar, itu kan jenis animasi juga. Walaupun sifatnya iklan ya. Karena animasi itu pengertiannya adalah dia bergerak dan hidup, jadi nggak cuma melulu film. Animasi itu sebenarnya nggak melulu film, kita bisa aja di iklan. Lalu juga animasi di pemilik kerajinan gitu kan. Nah, kita lihat kalau UKM gitu kan, ketika dia membuat iklan produk segala macam itu juga ada. Jadi banyak ada juga di seni pertunjukan. Kita sering lihat kayak misalnya ke museum kan ada animasi yang di dinding gitu kan diciptakan, atau mungkin kalau kita lihat kayak video mapping juga animasi kan sebenarnya.
video mapping animasi di dalam wadah video mapping disesuaikan. Banyak, jadi animasi ini masuk ke berbagai macam sektor. Jadi kalau misalnya kita bilang animasi hanya sebatas film, sebenarnya enggak, tapi cakupannya bisa lebih luas. Jadi animasi itu seperti itu. Nah, itu sih Pak. Jadi itu semacam apa namanya perkembangan animasi yang bahwa animasi itu sendiri kita nggak bisa mengecilkan, nggak mempersempit sudut pandang bahwa animasi itu hanya sebatas film, tapi animasi ini bisa untuk iklan. Kayak tadi bahkan lagu gitu kan, klip lagu, film, kemudian bisa juga untuk sekedar interface kayak di aplikasi, di software. Jadi semuanya seperti itu. Nah, itu untuk animasi. Nah, sampai sini mungkin karena masih mau akan ada yang mau saya sampaikan lagi. Itu sih Will untuk animasi prosesnya. Nah, kemudian mungkin saya akan bercerita ya. Tadi kalau saya bercerita mengenai masalah gambar animasi, jadi saya akan bisa melihat masalah proses kreatif animasi. Jadi biasanya kalau misalnya kita sebagai orang biasa gitu kan, ketika kita animasi itu kan kita melihatnya tadi animasi itu sebuah film gitu kan. Nah, kalau kita membuat sebuah film itu semua sebenarnya kita lihat dulu platformnya, karena di animasi itu kan ada apa namanya perbedaan, ada animasi 2D dan animasi 3D, 3 dimensi dan 2 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah animasi yang sifatnya itu mungkin kalau dibilang paling gampang itu kayak gambar kartun gitu, gambar kartun kayak Tom and Jerry, kayak Naruto. Jadi gambarnya itu hanya bersifat flat ya, jadi dia nggak memiliki kayak gambar apa sumbu X dan Y, jadi hanya sekedar gambar yang kartun yang dia tidak berbentuk kayak boneka. Nah, kalau animasi 3D itu kan mungkin contoh paling gampang kayak begini. Jadi model itu seperti kayak boneka, kita lihat itu padat. Nah, kalau 2D itu yang gambar tangan. Karena kalau animasi 2D itu bisa dibilang animasi yang tradisional. Tradisional di sini adalah dia digambarnya pakai tangan, sehingga itu bentuknya gambar. Nah, kalau yang animasi 3D itu adalah animasi yang dia dibikinnya melalui komputer, dan itu jadinya suatu modeling kayak boneka. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah animasi 2D dan 3D, treatmentnya akan berbeda. Ketika kalian akan memulai suatu karir gitu kan, atau belajar di animasi 2D, itu mungkin yang syarat utama yang paling besar adalah kalian harus bisa gambar. Iya, itu wajib gitu kan. Karena memang animasi 2D adalah animasi tradisional yang mengandalkan kemampuan gambar. Nah, tapi kalau animasi 3D itu nggak begitu dituntut bisa gambar karena semua sudah ada dalam modeling. Walaupun kalau kita bicara lebih rinci lagi ya, animasi 2D pun sebenarnya nggak bisa gambar nggak apa-apa, karena sub kerja di dalam animasi itu banyak. Jadi animasi itu nggak bisa dikerjakan sendirian, bisa sih kita kerjakan sendirian, tapi nanti nggak efektif secara efektif. Kalau misalnya kalian membuat animasi yang sekedar untuk menunjukkan dunia bahwa aku bisa tulis sendiri, itu bisa banget. Ada seorang warga negara Jepang, dia membuat animasi kurang lebih sekitar 15 menit dikerjakan sendirian, dan itu dibutuhkan waktu sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Dan dia hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia bisa dengan kualitas yang bagus. Memang bisa, gitu, tapi 4 tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya 12 menit 4 tahun, kita mau nunggu episode 2 berapa lama gitu kan. Nah, jadi sebenarnya seperti itu, animasi itu sendiri nanti nggak efektif. Makanya dalam animasi itu pasti kita butuh teamwork, ada kerjasama. Nah, kalau kita bicara secara katalan gitu kan, secara animasi 2D memang biasanya syarat utama adalah kita bisa gambar, karena memang dominan kerjanya mungkin bisa dibilang sekitar 70% adalah skill yang menggambar. Kita masih misalnya kalian nggak punya kemampuan gambar, tapi kalian terlibat di Naruto bisa nggak? Bisa, atau di film-film animasi yang lain bisa. Cuman mungkin nggak di bagian yang ada gambarnya, mungkin cuma di bagian sound effect, pembuatan suara-suaranya, atau cuma di bagian compositing, menggabungkan antara gambar dengan animasinya gitu kan. Yang intinya jobnya, atau mungkin di script ya, script di sini adalah jadi membuat
memudahkan untuk proses rendering segala macam. Nah, kalau 2D tuntutannya seperti itu. Kalau 3D karena biasanya kebutuhannya adalah lebih banyak ke komputer, gitu. Jadi dibalik mungkin hanya 20% yang dibutuhkan yang bisa gambar untuk bikin konsepnya aja, konsepnya. Selebihnya itu orang-orang yang mungkin mereka punya keterampilan dalam bidang software. Itu kalau 2D dan 3D. Jadi memang secara apa ya namanya, secara produksi memang 2D mungkin bisa lebih bisa lebih ditekan produksinya karena nggak terlalu banyak softwarenya, nggak terlalu banyak membutuhkan software yang besar. Tapi kalau sekarang misalnya kalian punya HP, punya tablet, itu sekarang sudah bisa buat aplikasi, bisa buat film animasi di dalam tablet dan HP gitu kan. Itu banyak banget. Karena juga saya juga ada pernah memberikan pelatihan cara membuat animasi dengan tablet, dan itu bisa gitu kan. Tapi 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi mungkin masih kita butuh waktu lagi mungkin sekitar ada beberapa aplikasi yang bisa dibikin 3D dengan aplikasi, tapi masih belum maksimal, hanya sekedar ya bisa aja menjadikan suatu film, hanya belum. Tapi kalau buat film dengan tablet sudah ada, dan saya bilang itu bisa. Jadi memang itu 2D dengan 3D. Nah, dalam proses kreatif 2D 3D ini sebenarnya memang yang berpengaruh tadi perbedaannya mungkin di pipeline-nya ya. Kalau misalnya kalian mau terlibat dalam film animasi 2D ya, mungkin timnya akan jauh lebih sedikit ketimbang yang 3D. 3D timnya akan lebih banyak karena dia banyak komponen-komponen yang harus dikerjakan. Dan teknis sendiri pun, teknis animasi itu sendiri banyak gitu kan. Animasi 2D sendiri pun ada teknisnya lagi. Ada yang modelnya itu kayak gambar satu persatu, lembar per lembar. Ada juga yang modelnya menggunakan cut-out wayang. Nah, video klip tadi, April yang Glare itu adalah merupakan jenis animasi 2D yang dikerjakan dengan teknik cut-out. Jadi modelnya kayak wayang yang digerak-gerakin. Cuma tadi itu dia menggunakan unsur seni ya, jadi makanya tadi pembuatan itu, jadi pembuatan April itu dia adalah kita membuat gambar secara digital, kemudian kita menggunakan texturing secara manual. Jadi tekstur-tekstur yang ada digunakan dalam video klip April itu adalah cat air. Kita gambar cat air, teksturnya di-scan, ditempelin ke gambar, disesuaikan dengan gambar. Jadi modelnya seperti itu. Makanya tadi tekstur itu kan sebenarnya bukan tekstur yang beras digital, tapi beras manual. Jadi benar-benar kita pakai cat air, digambar di komputer laptop, di-scan gitu kan, tempelin. Kemudian digerakin dengan After Effects untuk membuat efek gerakan. Jadi pakainya motion. Animasi 2D itu seperti itu ya, tentang proses grafiknya. Kalau misalnya ditanya masalah yang menentukan, dan itu kalau saya bilang sih sebenarnya animasi yang paling ngaruh cerita. Animasi itu cerita yang paling utama. Kita bisa lihat mungkin kalau kita lihat kayak Karnauta, kayak Otok gitu kan. Kalau kalian lihat anak muda sekarang, dua ini digemari banget, si Martin gitu, pencabut nyawa dari Karnauta gitu. Kalau kita lihat desainnya simple gitu kan, sangat-sangat simple gitu kan. Bahkan kalau saya bilang ya, semua orang pasti sama gambarnya gitu kan. Tapi ceritanya menarik, punya keunikan. Nah, itu yang nilai jualnya. Jadi kalau misalnya kita pengen buat suatu animasi yang menarik dan kreatif ya, utamakan kekuatan ceritanya gitu kan. Apa sih menarik dari cerita kita? Gitu kan. Apa sih menarik? Apakah dari gaya bahasanya? Kalau animasi 2D itu masih enak ya, dalam artian gambarnya itu bisa seperti nggak masalah gitu. Tapi kalau 3D biasanya akan lebih perfeksionis gitu kan. Harus lebih perfect. Kalau misalnya gambarnya biasa gitu kan, nanti biasanya akan jadi suatu perdebatan gitu. Tapi tetap cerita itu yang paling menarik ya. Jadi cerita itu yang akan menentukan dia viral apa enggak. Banyak kasus kayak Juki, Nopal, Dalam Pelo, gitu kan, Om Perlente, Nusarara, itu ceritanya kuat untuk kita cerna dan membekas gitu kan. Ada yang menarik. Nah itu yang buat proses kreatif animasi itu jadi sangat berhasil di situ. Jadi kalau misalnya kalian pengen buat satu animasi ya, jangan pikirkan bahwa aku harus bikin animasi yang seru nih ya, sampai letak-letakan segala macam. Enggak sih gitu kan. Yang utama cerita dulu. Cerita. Karena
walaupun karakternya biasa, kalau ceritanya bagus dan berkesan, itu bisa dibilang suatu hal yang bekas. Terus kemudian kalau misalnya kita bicara masalah membangun animasi gitu kan, tadi karena kita dalam membangun animasi itu kan kita nggak bisa sendirian. Jadi yang paling penting adalah kita harus punya suatu jejaring gitu kan. Sebenarnya nggak cuma animasi semua ya, semua yang kita lakukan kita harus punya jejaring. Nah jejaring ini biasanya paling gampang adalah dari komunitas gitu. Kalau misalnya kalian akan membuat suatu film animasi, itu kalian harus tahu gitu, harus rajin sih ikut gitu. Komunitas mana aja yang aktif gitu. Sekarang ada banyak gitu, ada yang via Discord, ada yang mungkin via di Facebook, ada yang mungkin via di web, ada via forum, dan itu diikuti nih. Atau juga bisa sifatnya komunitas yang apa namanya berbasis offline gitu kan. Kayak misalnya dulu saya pernah membangun dengan teman saya, jadi di Jogja itu ada komunitas animasi klub gitu kan. Kemudian kami mencoba membuka cabangnya di Tegal, animasi klub Tegal gitu kan. Nah, itu untuk mengumpulkan orang-orang yang suka animasi. Dan kalau di kalau misalnya di kota kalian nggak ada gitu kan, kalian bisa lihat di kota-kota yang mungkin sudah kompak komunitasnya. Yang setahu saya biasanya kayak sudah bagus komunitasnya itu di Cimahi gitu kan. Itu ada bahkan ada Cimahi Creative Center gitu, komunitasnya. Biasanya mereka mengadakan event kayak Baras International Festival, tapi sudah selesai ya. Kemudian di Jogja juga ada komunitas gitu kan, komunitas segala macam. Cuman kalau komunitas ini kalian juga harus teliti. Kenapa? Karena animasi itu ada dua aliran. Aliran pertama adalah animasi yang sifatnya ortodok. Ortodok di sini adalah yang sifatnya mainstream, sama animasi yang sifatnya eksperimental. Yang sifatnya adalah anti mainstream. Kalau film-film animasi yang diikutkan ke festival, biasanya itu animasi yang sifatnya adalah eksperimental. Jadi eksperimental ini adalah animasi yang kita berusaha menerka apa yang kreator mau disampaikan. Tapi kalau film yang ortodok itu yang di bioskop, kita langsung mencerna ceritanya. Kita nggak mikirin oh yang begini maksudnya apa sih, karena kita langsung mengikuti ceritanya. Nah ini tentunya sangat dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi animasi itu sebenarnya dua, eksperimental dengan ortodok. Salah satu festival yang festival beda. Kalau misalnya kayak festival di Indonesia kayak misalnya sebutlah Hello Fest gitu kan. Hello Fest ini biasanya animasi-animasi yang ortodok. Animasi yang diputar kita langsung menikmati gitu. Nah ada juga festival yang untuk animasi eksperimental, itu ada di Jogja yang saya tahu, itu Craft Animation Festival. Itu banyak animasi eksperimentalnya. Ya kalau kita ke sana itu kita akan mungkin butuh, kita nggak bisa melihat satu kali gitu. Kita harus lihat berkali-kali film itu sampai kita mudeng. Kalau animasi eksperimental itu jadi karena dia jatuhnya ke seni ya, seni animasi. Nah kalau animasi ortodok itu jatuhnya ke bisnis animasi. Jadi kalau yang animasi eksperimental ini memang nggak bakal bisa dijual di pasaran karena sifatnya seni. Jadi seni yang dianimasikan, mengekspresikan diri dalam bentuk animasi. Nah kalau yang animasi ortodok ini sifatnya bisnis. Jadi yang bisa dijual, makanya lebih gampang dipahami oleh masyarakat umum. Itu jadi, nah ketika kita memilih komunitas, kita harus tahu itu dulu. Komunitas ini alirannya kemana nih? Gitu. Kalau alirannya adalah aliran animasi yang untuk dijual di film, bisnis, ya kalian suka itu, ya kalian ikutin. Banyak di internet kayak kalau kalian ya saya tahu kayak misalnya ada grup Sakuga gitu yang suka anime gitu kan. Kalau di Indonesia ya tadi di Indonesia ada forum belum terlalu banyak sebenarnya ya, forum animasi ini belum terlalu banyak. Di Facebook mungkin ada, tapi mungkin belum banyak yang para senior bergabung di situ karena mungkin saya belum tahu juga sih apakah mungkin karena kesibukan mereka juga gitu. Itu komunitas. Jadi penting kita untuk menyeleksi komunitas mana yang akan kita ikutin. Kalau kalian suka dengan animasi eksperimental, biasanya komunitas-komunitas yang suka mengadakan film-film festival. Gitu kan, animasi yang ortodok ya, nanti biasanya kita yang dia fokus adalah ke bisnis, gitu. Jadi bisnis adalah ke profit oriented. Nah, itu ya. Jadi kita perlu menjadi jejaring dengan komunitas-komunitas ini supaya kita punya gambaran nih, animasi kita tuh mau jalannya seperti apa.
dan otomatis kan kalau kita bicara animasi sendiri kan pasti ada ininya ya, ada apa namanya, ada tujuan ya. Kalian mau bikin animasi itu mau jadikan ladang kalian atau sebagai sarana ekspresi diri. Nah ini jadi mungkin sama gitu kan. Kita mau bikin ilustrasi atau lukisan gitu kan. Kita mau jual lukisan untuk sebagai sarana kita gitu kan. Atau mungkin kita mau menjadikan ilustrasi sebagai ladang kita. Kalau kita bicara ilustrasi, otomatis kan kita akan membuat ilustrasi yang mungkin sesuai dengan pesanan raya segala macam. Kalau lukisan kan kita kan buat dengan ekspresi kita. Animasi pun sebenarnya sama demikian. Nah, kemudian dalam proses jejaring komputer sendiri sebenarnya pembuatan animasi tentunya ada yang sifatnya indie ya. Jadi animasi-animasi itu kalau yang sifat kayak misalnya yang saya tahu ketika animasi-animasi yang dibikin gitu kan, karena sekarang sudah banyak OTT ya, over top platform kayak gitu, over the top gitu kan. Jadi kayak misalnya channel YouTube, channel mungkin view atau apa kemarin saya lupa gitu kan, yang banyak aplikasi bikin animasi itu sebenarnya sekarang jadi proses channel distribusi itu sendiri. Karena gini, kalau kita sebenarnya kalau kita bicara masalah proses distribusi itu kita bisa berharap dari usaha kita sendiri ataupun dari pemerintah gitu kan. Nah, kalau mungkin kayak di Jepang gitu kan, di Jepang itu memang ada dana sendiri yang dialokasikan oleh pemerintah supaya untuk animasi. Mungkin kalau kalian penggemar film Dragon Ball yang terbaru kan kemarin keluar tuh Dragon Ball Freezer Resurrection, itu sebenarnya merupakan film yang didanai oleh pemerintah Jepang. Jadi film pemerintah Jepang memberikan dana kepada film animasi untuk diangkat kembali gitu kan. Makanya di film Dragon Ball itu ya setelah hiatus muncul lagi sebenarnya itu didanai. Nah di Cina pun demikian didanai juga, di Korea pun sama, di Malaysia juga dari tahun 2000 sudah didanai. Filipina itu proyek pemerintah sana gitu kan. Nah jadi kalau di Indonesia pernah juga ada yang proses seperti itu. Mungkin kalau kalian lihat film Unyil ya, Unyil 3D itu juga prosesnya didanai oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ada proses dalam pembuatan animasi itu ada yang modelnya didanai pemerintah maupun sendiri. Cuma kalau distribusinya, kalau pemerintah ya nanti kita mengikuti peraturan mereka, distribusi kemana. Kalau yang mandiri biasanya larinya ke platform-platform yang sifatnya gratis ya, kayak sosial media segala macam. Itu. Jadi kalau ditanya masalah cuan ya, pendapatan dari animasi ya balik lagi ke tujuan awal kalian. Kalau misalnya kalian membuat animasi sekedar ekspresi diri gitu kan, ya bisa gitu kan animasi, tapi kalau kalian mendapatkan pendapatan dari animasi, karena kan sekarang mungkin banyak ya orang tua yang berpikir kamu ngapain kerja di animasi, emang mau dibayar berapa gitu kan. Sebenarnya ada gitu kan, karena pekerjaan animasi itu sudah real gitu kan, hasilnya tuh real, bukan hasil yang apa sih fana gitu kan. Itu sudah ada ketika kita lihat film iklan gitu kan, kita lihat sendiri iklan di TV sudah banyak yang animasi gitu kan. Kita juga lihat aplikasi sudah animasi, jadi pendapatannya banyak ada gitu kan. Ya kalau masalah nominal disesuaikan dengan kemampuan studio, tergantung. Mungkin kalau misalnya kalian di kota besar bisa berawal dari sekitar 2 juta sampai 4 juta kalau kalian kerja in-house gitu kan. Atau kalau misalnya kalian freelance mungkin bisa lebih banyak lagi. Kalau freelance itu kan ada yang hitungnya per project gitu kan. Kalian dibayar per project, per frame gitu kan, per detiknya atau per durasinya. Jadi sebenarnya pendapatan dari animasi ya bisa, kalau saya bilang karena apa ya istilahnya, nyata lah. Jadi sebenarnya kalian bisa meyakinkan orang tua gitu kan. Cuman memang gitu kan, bagi yang pertama kali yang belum animasi akan bingung gimana caranya saya bisa pendapatan dari animasi. Itu yang pertama kali gitu. Nah itulah pentingnya namanya komunitas jejaring. Jadi sebenarnya kalau animasi ini kenapa mungkin banyak yang masih bingung gitu kan, mulai dari mana, karena memang circle-nya animasi itu belum terlalu luas gitu kan. Nanti ketika kalian masuk ke circle itu,
kalian ketemunya orang itu lagi gitu, banyak orang-orang itu gitu, pasti dia lagi gitu kan. Mungkin akan ketemu saya lagi gitu kan. Animasi itu seperti itu gitu kan. Nah, memang karena proses kita lagi dalam proses regenerasi gitu kan, proses regenerasi mungkin. Makanya saya bilang kalau dari kemampuan SDM mungkin baru sekitar 10 tahun lagi kita akan melihat pergantian orang-orang yang animasi yang bisa orang muda. Kalau sekarang animasi pertanyaan animasi itu mendominasi orang-orang. Nah, untuk mendapatkan uang dari animasi ada dua sih menurut saya. Ada beberapa cara sih. Yang pertama adalah kalian bisa bekerja, melamar kerja di sebuah animasi. Lowongannya banyak banget. Jadi sebenarnya kalau kalian searching gitu, lowongannya banyak. Cuman jangan salah bahwa animasi itu adalah pekerjaan spesialis. Dalam artian animasi itu bukan pekerjaan yang dituntut kalian untuk serba bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar animasi lebih bagus kalau kalian spesialis. Misalnya saya suka gambar tapi nggak bisa bikin gerakan. Lamaran jadi desain karakter desain atau bikin konsep art. Itu juga lumayan, bayarannya besar konsep art. Ada suatu studio di Indonesia yang dia hanya fokus ke konsep art. Itu ada gitu kan. Jadi misalnya kayak Karavan Studio gitu kan yang di Batam, itu hanya fokus konsep art. Jadi konsep art itu adalah kayak di produksi. Jadi nggak bisa gambar tetap bisa dianimasi. Atau misalnya saya suka bikin animasi yang bergerak gitu. Coba ngamar jadi animatornya untuk menggerakkannya. Saya suka untuk bikin efek-efek lama di kompositingnya. Bagaimana supaya animasi itu kalau dia kamehameha ngeluarin tangan, tangannya bercahaya ngeluarin sinar. Itu kan bukan dikerjakan oleh satu orang. Atau misalnya saya suka bikin suara-suara sound effect, masuk ke sound effect. Karena ketika kita akan bikin animasi kan kita nggak bisa selamanya mengandalkan free resource ya. Kita mau bikin ada adegan kuda berjalan berlari, kita berusaha ketok gitu. Kita kan bikin sendiri apa entah tuh pakai jari di atas meja gitu kan atau gimana, kita kan bikin. Dan sebenarnya itu banyak sekali peluang-peluangnya dan itu ada costnya semua gitu kan, ada costnya semua. Saya nggak suka misalnya saya cuma bisa ini pak rendering, ada juga tugasnya yang rendering mengatur lightingnya gitu, pencahayaannya supaya pas segala macam. Jadi memang animasi itu kalau kalian masuk animasi ya sebenarnya spesialis. Kalau misalnya di animasi kita nggak butuh orang yang serba bisa karena memang kita kerjanya tim. Biasanya kalau orang yang serba bisa semua itu malah timnya susah gitu kan. Karena dia masuk wah harusnya kayak gini. Nah jadi memang spesialis gitu kan. Kalau kalian mau berkarya animasi, kalian cari dulu nih gitu kan. Passion kalian apa? Passion kalian di animasi adalah gambar, bikin background, bikin karakter desain gitu kan. Kemudian kalian cari tahu gitu kan. Bagus lagi kalau kalian punya target. Nah, misalnya aku pengen kerja di studio ini atau misalnya saya pengen bikin karya seperti ini. Itu nanti akan kita jadi tahu standar parameter mereka. Yang terjadi adalah biasanya karena kan kalau kita sudah jadi animasi jadi profesi itu siap-siap tertekan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian kerja freelance gitu kan. Animasi freelance itu jadi lebih berbahaya. Waktunya nggak ada. Waktu kita istirahat ya, karena freelance itu akan terus-terus datang. Justru kalau animasi yang kantor mungkin bisa paling cuma 9 jam pulang, kerjaan nggak dibawa pulang. Kalau freelance udah kalian mau 24 jam kemudian harus selesai. Jadi itu sih gitu kan, itu beberapa apa namanya cara kita membangun animasi gitu kan, bahwa animasi tadi itu bahwa untuk kita sudah dapat uang dari animasi memang kita bisa dengan bekerja. Kalau kita ngandelin IP kayak tadi kayak Kotok, Kanalta itu sebenarnya ada unsur blessing juga, berkah dan timing gitu kan. Karena banyak orang yang membangun IP sampai habis banyak itu nggak berhasil gitu kan. Ini memang resiko untuk kita mengerjakan membuat IP itu ada sedikit resiko gitu kan. Butuh kerja keras, butuh berdarah-darah, butuh tangis bayi gitu kan. Yang setiap kali nangis itu pasti kalau IP itu kayak gitu. Ya, tapi kalau sudah berhasil ya enak gitu. Cuma memang ya kalau kalian pengen dapat cuan animasi ya belum sih kalian ngikut ke studio animasi gitu kan, lama dapat pengalaman naik level kemudian kalian bikin studio. Sebenarnya kalau kalian tahu semua owner animasi di Indonesia ya mereka dari satu circle, dari satu tempat, banyak satu tempat. Jadi sebenarnya prosesnya seperti itu, dari satu tempat kerja di situ bagus, keluar punya pengalaman bikin sendiri. Jadi seperti itu sih yang saya bisa sampaikan gitu kan, bahwa animasi ini memang
Pokoknya kalau kita bicara animasi secara luas gitu kan, itu luas banget di segala aspek. Apapun masih kita butuh animasi, apapun gitu kan. Mau sifatnya simpel, ulang-ulang. Oh ya, terus juga animasi juga kita lihat dari kebutuhannya ya. Animasi untuk game dengan animasi untuk film, animasi untuk aplikasi itu akan membutuhkan penguasaan software juga. Jadi kalian harus harus bisa memahami itu. Jadi tidak bisa semua itu disamakan proses pembuatannya. Kayak gitu sih. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk ini. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung dijawab ya Mas Robi ya. Ya, monggo silakan. Mungkin teman-teman bisa raise hand. Atau Willy mau bertanya? Oh, silakan. Teman-teman dulu, teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau teman-teman gak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, mungkin saya dulu kali ya. Mungkin Ya. buat teman-teman yang nggak tahu, tadi kan Mas Robi itu ada bilang mapping. Ya. Ya, mapping itu apa sih? Mapping. Oh, video teman-teman mapping. Video mapping itu apa sih? Kok Ya. ada hubungannya sama apa? Kenapa sih berhubungan sama animasi? Ya, jadi kalau video mapping itu sebenarnya kayak ini sih. Video mapping itu kayak misalnya kalian pernah lihat Monas. Nah, Monas kemudian warna-warni. Kemudian di dalam Monas itu ada gambar yang bergerak terus berganti lagi. Jadi video mapping itu kayak kita membuat animasi, lalu kita tembakkan ke suatu objek yang sudah kita skalakan samakan persis, dan itu membuat suatu cerita. Jadi itu animasi juga karena dalam video mapping itu kan gambar yang di dalam kita tembakkan itu bergerak. Jadi kadang kita bisa bikin Monas runtuh gitu kan. Padahal itu nggak runtuh hanya karena Monas kita tempelin proyektor sesuai persis gitu kan. Dan yang bagian atas lampunya kita matikan dan itu jadi seolah-olah runtuh. Ya, setahu saya yang rajin pakai video mapping itu di gedung sate gitu kan. Kemudian Monas. Jadi memang video mapping ini memang juga membutuhkan animasi sih. Oh, ini ada Mas Wasis nih mau bertanya nih kayaknya. Ya, barangkali Pak Wasis mau bertanya. Pak Wasis. Mungkin bisa minta tolong untuk Pak Wasis di unmute. Nah, baik, suara saya bisa dengar nggak ya? Siap, bisa Pak. Suaranya bisa dengar nggak ya? Bisa Pak, bisa. Iya, siap. Tadi nyambung pertanyaan Mbak Willy, itu kalau mapping itu sama dengan sequence apa enggak ya Mas? Kalau di video kita pernah ada istilah sequence begitu, sequence yang macam kayak urut-urutan gitu. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Wasis. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara proses animasi itu ada namanya output. Jadi animasi itu kan sebenarnya kalau kita bicara animasi ada namanya proses animator ya. Animator itu membuat gerakannya. Yeah. Jadi kalau animasi kan semuanya pertama itu gerakannya. Nah, outputnya itu biasanya adalah bisa dibilang ada yang sifatnya MOV, bentuknya itu kayak film MP4, MOV atau sequence gerakan. Nah, oh iya, itu yang saya maksud mengenai sequence ya. Sequence itu adalah jadi misalnya gini, Bapak membuat sebuah apa namanya? Film gitu kan. Ada orang jalan. Jalan itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dirender satu persatu. Oh begitu, ya. Jadi dirender satu persatu. Jadi sehingga misalnya kalau film kan jadinya MP4 cuma satu film orang jalan. Iya. Nah, kalau sequence itu jadi 4 gambar. Oh iya, itu mungkin Pak maksud itu ya. Iya. Ya, oke. Waduh, luar biasa, senang sekali bisa ikut kegiatan ini, ilmunya banyak banget. Tadi sebenarnya di kolom chat saya banyak tanya karena tadi ya, tapi terima kasih. Ada beberapa pertanyaan sih di situ. Bapak tanyakan aja, Pak. Iya. Bapak udah terima kasih, gantian yang lain ya. Oke. Jadi sequence itu memang modelnya apa namanya? Ini coba saya kayaknya ada contoh sequence nih, contoh sequence. Saya akan mumpung ini bertanya gitu kan. Nah, ini saya akan coba sharing. Oh, masih disable ya? Masih disable ya? Hostnya boleh bantu ini biar saya. Oke, terima kasih host. Saya akan coba jelasin sequence. Nah, ini contoh sequence Pak. Bentar, saya akan
Sharing. Nah, ini contoh sequence. Jadi gambarnya satu persatu. 1, 2, 3. Nah, ini sequence. Jadi ini gambarnya kalau kita formatnya MP4 kan dia sudah bergerak. Nah, kalau seperti itu jadi ada 001 PNG, 002 PNG, 003 PNG. Nah, jadi sebenarnya animasi itu sequence. Memang gambarnya satu persatu. Ini sebenarnya kalau sequence itu berarti kayak kita merender per gambarnya. Cuma kan kalau kita bicara animasi sebenarnya kan mata kita tuh nggak bisa menangkap 0, sekian detik. Nah, jadi kadang ini kalau digerakkan itu akan jadi cepat gitu kan. Dia akan cepat. Nah, jadi animasi memang bikinnya itu sequence. Jadi gambarnya itu pergerakan. Mungkin kalau misalnya Bapak pakai HP, itu ada burst mode. Kamera ada burst mode. Nah, Bapak melempar, Bapak loncat, kemudian di burst mode kan tetap akan ke kamera dijepret-jepret per ini, per satu-satuan. Nah, ini yang disebut dengan sequence. Sebenarnya modelnya kayak gitu sequence. Mungkin bisa dikasih contoh, mungkin tambahan kali ya. Jadi saya mapping itu kayak video iklannya Oreo zaman tahun 2018 itu bukan sih, yang ada hiu terus berubah lagi jadi Oreo lagi, jadi berubah lagi. Itu morphing namanya, Will. Oh, morphing. Kalau mapping lebih kayak apa ya? Jadi mapping itu medianya. Video mapping adalah medianya. Jadi misalnya kita ada Monas. Monas itu kan sudah ada bentuknya ya. Misalnya gini, kubus. Kubus itu kubusnya polos, akan saya taruh gambar di dalam kubus itu. Nah, gambar itu di dalam kubus itu harus pas. Itu namanya video mapping. Nanti ketika kubus kita setting nih, kubus ini akan, jadi aku ukur skalanya 1:1. Kemudian diskalakan di dalam animasi gitu kan. Oh, nanti kalau saya klik ini, warnanya jadi merah. Jadi sebenarnya kubusnya putih, tapi kita sorotkan proyektor, dia akan berubah jadi merah karena kena sesuai dengan yang kita setting. Nah, kalau yang tadi itu morphing itu adalah animasi perubahan. Kayak misalnya dari Oreo berubah jadi hiu, nanti berubah lagi jadi ini gitu kan. Nah, itu jadi proses morphing, perubahan. Biasanya tuh ada di video klip iklan gitu kan, morphing. Nah, morphing ini bisa juga salah satu kategori animasi tradisional ya, karena kita ngambilnya persatuan. Dan itu juga ada teorinya juga, ada 4 bentuk morphing segala macam gitu kan. Di sini kalau di komunitas kita bahas gitu kan, 4 morphing segala macam. Jadi memang sebenarnya kalau animasi ya, jadi gini, pada prinsipnya setiap orang itu bisa bikin animasi, karena sebenarnya hanya tinggal menggerakkan benda. Hanya saja tidak semua orang itu bisa ke tahap lebih detail lagi. Sama kayak misalnya kita belajar gambar, setiap orang itu bisa gambar. Itu mindset kita harus kering dulu. Setiap orang bisa gambar. Karena kita bisa gambar stickman kan. Stickman kan kita bisa gambar tuh stickman gitu kan. Tapi nggak setiap orang bisa dan butuh untuk bisa gambar serealis mungkin. Jadi sebenarnya itu mindsetnya. Jadi kalau kita bikin animasi ya kita mindsetnya bangun dulu. Kita bisa menganimasikan kok. Gitu. Karena cuma dengan menggerakkan saja, menggerakkan objek. Saya ada pengalaman gitu kan. Dulu saya tuh belajar animasi pertama kali menggunakan software gratisan. Yang itu bukan software animasi. Itu software namanya Photoshop gitu kan. Hanya sekedar untuk menggabungkan gambar gitu. Jadi saya gambar manual di kertas, lalu saya foto, terus saya gabungin gerakin di situ gitu kan. Nah, sebenarnya sesimpel itu animasi. Hanya saja ketika kita akan bicara animasi yang jadi cuan, jadi pendapatan, nah kita butuh level yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya kita akan sekedar membuat animasi untuk sekedar bikin animasi, kita pasti bisa. Sekarang banyak banget software-software yang memudahkan kita. Tapi untuk kita bisa buat animasi yang bagus di masyarakat, ya tentunya itu ada beberapa stepnya lagi. Tapi mindset kita adalah semua orang pasti bisa animasi. Itu pasti bisa, saya yakin. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi bisa raise hand. Oke, belum ada. Willy bertanya nggak apa-apa, Will? Kalau mungkin ini di animasi itu kan nanti kan animasi itu kalau yang pada dasarnya
semua orang pada bisa bikin animasi. Tapi kan kalau ada orang yang nggak bisa gambar nih aku, tapi aku bagian apa? Emang di animasi itu ada bagiannya apa aja sih? Kok aku bisa disebut, kok bisa ikut dalam proyek animasi padahal aku tuh nggak ngerti aku tuh mau masuk yang mana? Itu tolong Pak, tolong dijelaskan. Oke, ya. Ini saya dapat infonya untuk, nah ini nih, mungkin tadi Willy tanya video mapping ya, nah ini biar lebih jelas ya. Ini video mapping. Saya akan coba ini biar jelas. Nah, ini Will, ini yang disebut dengan video mapping. Oh, oke. Jadi ini gedung sate, tapi jadikan media. Ini kan sebenarnya sudah diukur proyektornya kan. Nah, ini video mapping. Nah, jadi, nah ini video mapping juga. Gedung sate. Jadi sebenarnya kita nembakin proyektor ke dalam sebuah gedung yang di dalam isinya ini sudah kita isikan apa namanya animasinya. Nah, ini proses video mapping gitu kan. Video mapping ini bahkan biasanya setiap tahun ada lombanya gitu kan, lomba video mapping. Karena dan disponsori oleh suatu printer tertentu, suatu proyektor tertentu. Karena memang ini kan berhubungan dengan proyektor ya. Jadi kita bikin animasi, lalu kita ukur skala gedungnya berapa, lalu kita pas-pasin gitu kan. Terus kita setting proyektornya gitu kan untuk kita tembakan seperti ini. Dan makanya kalau di mapping kondisinya gelap gulita, sehingga yang tertera hanya di sini. Jadi kita menembakkan medianya ke dalam video mapping. Itu sih. Nah, kemudian untuk menjawab TNB tadi yang masalah apa namanya, masalah yang bisa gambar di animasi itu sebenarnya ada banyak job desk-nya gitu kan. Yang tadi saya bilang orang animasi itu kadang kita butuh orang untuk kemampuan bikin sound engineering untuk suara musik gitu kan. Bahkan dubbing pun kita butuh. Karena animasi itu kan nggak mesti selalu harus diem gitu kan. Kita kan tahu kan banyak animasi dipersoal ibu-ibu karena ngajarin anaknya nggak ngomong gitu kan. Itu kan berarti sebenarnya animasi itu kita butuh dialog. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dubbingnya. Kita bisa juga untuk bikin di tadi sound suara pedang, tring gitu kan, suara langkah kaki, ketok itu kalau kita cari di internet akan lebih lama waktunya. Apalagi kita nyari yang gratisan gitu kan, akan lebih lama. Jadi sebenarnya kita syuting sendiri. Dan di Jepang sendiri pun mereka punya aset itu sendiri. Ada bagian untuk membuat aset-aset kayak gitu. Jadi ada timnya sendiri. Lalu kalau misalnya nggak bisa gambar, kita bisa di animasi 2D ada lagi sih di bidang story script writer, cerita gitu. Kita bikin cerita itu penting banget. Di Indonesia cerita animasi yang bagus sangat sedikit. Jadi kalau saya bilang bahwa animasi di Indonesia itu kebutuhan untuk script writer yang bagus masih sedikit ya, karena memang banyak yang, jadi gini, kalau yang saya tahu dari Disney, semua krunya Disney dari A sampai Z itu tahu semua animasi, makanya mereka bisa bikin film yang bagus. Dari yang bikin script writer, cerita, animator, karakter, compositing, animasinya, coloringnya, itu semua tahu paham profesi animasi. Nah di Indonesia kadang kelemahannya, yang bikin cerita nggak tahu animasi, yang bikin cerita nggak tahu animasi, di-hire aja gitu untuk bikin animasi. Lalu kadang-kadang sutradaranya nggak tahu animasi gitu. Ini masih banyak terjadi di Indonesia. Makanya ekosistem kita di bidang film itu masih mungkin nuansanya masih kayak sinetron, animasi kita masih kayak sinetron gitu kan, terlalu perfect karakternya gitu kan, atau mungkin animasi kita masih terlalu formal segala macam, karena memang formasi kita di dalam tim yang paham animasi dari A sampai Z di semua lapisan itu masih belum dulu. Kalau Disney persyaratan itu ketika dia akan di-script segala macam, dia harus paham animasi dulu. Sehingga dia tahu nih, kalau aku bikin cerita kayak gini bagus nih buat di animasi. Nanti dia turun lagi ke storyboard. Oke, dia udah satu frekuensi. Turun lagi ke bagian animator, satu frekuensi lagi gitu kan. Nah di Indonesia enggak, kadang-kadang ceritanya kayak gini, gue nggak satu frekuensi nih. Nah akhirnya makanya itu ya sebenarnya PR kita sih gitu kan. PR kita untuk membuat satu tim ini belum paham animasi di Indonesia masih sangat susah. Itu PR-nya sih. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa gambar itu kan paling banyak peluangnya di animasi 3D.
Kalau di animasi 2D mungkin hanya itu, tapi kalau di animasi 3D 80% yang kerja nggak bisa gambar. Karena memang hanya gerakan dan teknologi, pengetahuan tentang softwarenya, tentang segala macam. Tapi kalau yang 2 dimensi kebalikannya, 80% yang bisa gambar. Jadi memang karenanya kayak gitu. Jadi misalnya kalian nggak bisa gambar, kalian pengen masuk ke 2D, ya kalian pelajari hal yang lain. Tapi kalau misalnya kalian bisa gambar masuk animasi, di 3D itu sangat banyak skill-skill gitu kan. Tapi kalau kalian bisa gambar, bisa 3D itu dari biasanya levelnya disebut senior itu dia bisa semuanya. Dan untuk menjadi seorang director yang bagus di animasi, kalian harus bisa melalui tahap dari bawah. Jadi kadang banyak kasus di Indonesia, di studio kita gitu kan, itu ya tadi levelingnya itu nggak paham animasi gitu kan. Jadi kadang-kadang sudah nyampe sini dirubah lagi. Nah, padahal kalau kita pengen bisa bikin animasi ya, terutama buat jadi pimpinan, kalian kita harus masakan dulu nih, ya kayak kita jadi karyawan kan, kalau kita mau jadi bos yang bagus ya, palingnya kita jangan langsung diangkat jadi bos, kita harus dari bawah dulu. Kalau yang di bawah naik ke atas itu kita kan paham banget bagaimana cara mengembangkan perusahaan. Animasi demikian, kalau misalnya kita langsung loncat jadi seorang director animator dan kita nggak melalui proses jadi seorang animator, ya nanti kita akan juga akan susah juga gitu kan, akan susah kita mengawal mendirect dari animasi. Dan di Indonesia memang kadang-kadang masih sering ada loncat gitu kan, yang dari bawah ada gitu kan. Beberapa studio-studio yang muncul sekarang itu kebanyakan adalah yang dari bawah nih, yang tadinya seorang karyawan, animator, naik ke profesi sekarang jadi owner. Makanya tadi saya bilang banyak perkembangan animasi yang baik karena memang anak muda ini semangat. Nah ini ada lagi nih Will, Mas Zaini. Oke, mungkin Mas Zaini kayaknya mau bertanya tadi Mas Zaini. Ini bisa memperkenalkan diri dulu Mas sama on cam biar teman-teman bisa lihat juga. Ini on cam saya nggak bisa masuk ini. Tadi masuk ya kayaknya Mas Zaini. Tadi masuk. Sekarang gambarnya laki look sekarang nih. Yang makin corona kayak ini laki looknya nih. Oh alah. Oke, nanti dulu sebentar. Iya, kalau tiba-tiba mati ada, yaudahlah nggak apa-apa. Saya tanya aja. Ini tadi terkait dengan tadi bisa loh sebenarnya. Yang sudah mau baca. Baik Mas Robi, tadi terkait dengan gambar ya. Hal yang menurut saya, nama saya Zain Mufari, saya dari Jogja Mas. Tadi ngomongin tentang apa namanya gambar itu ya, saya jadi sangat penasaran dengan bagaimana sih membuat desain karakter gitu ya, karakter animasi gitu yang kemudian gampang diterima oleh masyarakat. Misalnya gini, Disney Pixar itu kan menurut saya kalau saya amati itu kan desainnya itu menarik sekali. Misalnya mata belut misalnya. Terus kemudian dengan gaya distorsi yang menarik gitu. Kalau saya melihat ya ini mungkin sebuah perbandingan yang terlalu prematur ya, tapi saya melihat misalnya dan itu sangat subjektif ya. Misalnya Sony misalnya membuat hotel Pennsylvania misalnya itu kan saya melihat desainnya tidak begitu menarik gitu ya, terlalu dewasa dan sebagainya. Bagaimana menurut Mas Robi tentang bagaimana sih tips membuat karakter animasi yang menarik, yang bisa diterima oleh masyarakat lah secara umum gitu. Teori-teori dasarnya gitu Mas, biar kemudian oh iya kalau misalnya kalau bikin Tom and Jerry kan menarik sekali Mas ya. Kalau di era tahun 45 kalau tidak salah itu kan tahun 40 lah ya. Itu kan karakternya kan lebih welcome ya daripada misalnya tahun 50-an yang terlalu terkesan kaku dan sebagainya. Mungkin gitu aja Mas Robi. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Willy. Ya, terima kasih juga buat Pak Zain yang udah bertanya. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Zain. Ya, jadi pertama sih yang saya bilang, bagaimana cara kita membuat karakter yang menarik? Pertama gini Pak, animasi itu dalam proses praproduksi itu jangan terlalu cepat. Disney itu butuh waktu sekitar 2 tahunan di proses praproduksi. Jadi 2-3 tahun.
Jadi kalau misalnya kenapa mereka bisa membuat konsep yang bagus, pertama dari durasi waktu ya. Jadi saya bilang bahwa sebenarnya kalau di Indonesia ini kan sebenarnya memang durasinya mepet semua nih. Investor kita kan tahun ini setor 18 miliar, besok sudah harus tayang, gitu kan. Atau tahun depan harus tayang dari balik untung, gitu kan. Kalau di sini enggak, investornya mau menunggu sampai 5 tahun. Jadi makanya di sini itu mereka punya waktu prepare yang lebih lama di praproduksi. Kayak film Raya itu praproduksinya panjang banget, bisa sampai 2-3 tahun. Jadi itu syarat pertama. Untuk buat satu karya bagus, jangan dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat itu pasti nggak maksimal. Itu kelemahan kita sih. Jadi saya juga sering ngamatin, pokoknya kadang-kadang bikin film, udah jadi deh. Kalau bisa sebelum tayang ngomong sudah jadi, gitu kan. Nah, itu biasanya. Jadi pertama durasi waktu. Yang kedua adalah, pertama kita juga lihat dari target marketnya. Kita bikin film untuk siapa dulu? Kalau filmnya untuk mungkin kayak Hotel Transylvania, sasarannya adalah remaja. Disney sasarannya usia 8 tahunan. Nah, itu berbeda sekali. Anak sekitar 8 tahunan lebih suka dengan warna tone yang lebih cerah-cerah. Tidak ada sikunya, tidak ada modelnya around, bukan shape gitu kan. Jadi nggak lancip-lancip, nggak terlalu misalnya kayak stylized. Sementara untuk yang usia sekarang lebih itu lagi. Jadi kita lihat target usia kita. Kemudian setelah itu, biasanya kita lihat lagi juga dari apa namanya, referensinya gitu kan. Nah, karena biasanya memang kalau misalnya kayak untuk buat desain yang menarik, kita tuh butuh banyak data. Jadi kita butuh misalnya kita kan membuat sebuah desain yang dari tokoh Papua gitu kan. Kita perlu riset dulu gitu kan. Perlu riset di Papua itu ada apa aja. Kita gali, kemudian kita pilih gitu kan. Jadi untuk bikin desain yang bagus itu nggak cukup satu Pak. Misalnya kita kan bikin namanya Papo gitu kan, Papo. Ketika kita membuat karakter, kita nggak cuma bikin satu karakter, kita bisa bikin sampai 5-10. Jadi kalau misalnya kita buka misalnya kayak bukunya Disney gitu kan, bukunya mungkin salah satu film Disney pasti contohnya gini, Brad and Club gitu kan, si Brad and Club yang dia masuk ke dalam game Brad and Club gitu kan, itu karakter clubnya itu ada berapa desain karakter banyak sebelum diajukan, jadi bisa bikin lebih dari 5. Nah, jadi kalau kita bikin karakter, jangan bikin satu, bikin sebanyak-banyaknya. Kemudian dipilih nih, dipilih 5. Mungkin kita bikin 10, dipilih 5. Yang sisanya buang, atau disimpan gitu kan. Kalau kita bikin lagi, pilih dari 5 ini, pilih lagi 3. Yang 2 simpan. Jadi 2 pilih lagi nih, pilih 1 gitu kan. Nah, ini yang kita pakai. Jadi proses kayak gitu. Makanya terkadang ada semacam desain karakter yang nggak dipakai lagi di film berikutnya untuk desain karakter yang berikutnya. Itu sering ada. Kayak misalnya ada, saya pernah lihat di film mana gitu, dan ya konsepnya itu dia nggak kepakai, akhirnya dipakai di film yang lain. Itu ada, karena memang sebenarnya untuk bikin karakter yang bagus itu nggak cukup cuma satu. Nah, kadang kalau kita bikin satu, oh udah seneng nih, boleh ini aja dipakai, ini pakai gitu kan. Nah itu kita harus banyak. Jadi makanya waktunya nggak pendek gitu kan. Kita bisa bikin. Dan konsep desain karakter itu memang agak panjang prosesnya ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah tadi kalau kita pengen desain karakter kita terkenal dan digemari orang, sebaiknya adalah bikin penggemar kita bisa menggambar ulang karakter kita. Jangan terlalu sulit. Kalau misalnya kita bikin karakter susah banget gitu kan, siapa yang mau gambar siapa gitu kan? Kan orang kalau udah ngefans akan gambar gitu kan. Jadi kita jangan idealisme gitu kan. Wah, aku bisa gambar bagus, tak bikin sedetail mungkin gitu kan. Makanya film animasi 2 dimensi itu rata-rata pasti mudah digambar, mudah kita tiru gitu kan. Nah, pikirkan hal itu. Pikirkan yang orang bisa meniru gambar kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita bikin karakter yang rumit banget gitu kan. Yang rumit banget yang orang nggak bisa tiru. Tapi bikinlah yang kalau kita pengen melekat dan berkesan dengan orang-orang ya bikin sesederhana mungkin yang orang bisa mengingatnya. Karena gini, biasanya kalau misalnya orang sudah ngefans, dia akan gambar dan ngapalin. Dulu saya ngefans Dragon Ball itu kan, sampai sekarang saya hafal nih, saya bisa menggambar semua karakter Dragon Ball tanpa melihat komiknya. Karena saya hafalin dan saya bisa gambar, berarti bisa karena bisa gitu, nggak terlalu susah. Nah itu sih, jadi kuncinya itu bahwa jangan bikin desain karakter yang rumit, yang sampai orang wah lupa gitu kan. Kayak Doraemon kan simbol tuh cuma bulat gitu kan.
kita lihat semua kata-kata animasi itu rata-rata simpel-simpel dan punya ciri khas. Nah, ada tips lagi teorinya adalah menggunakan siluet. Jadi kalau misalnya kita membuat karakter, dihitungin dulu semua siluet, kemudian lihat ada nggak yang menarik dari siluet tersebut. Kayak Mickey Mouse kalau kita siluetin, kita langsung tahu ada topi di sini nih, ada telinganya. Oh, ini Mickey Mouse gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau desain karakter, biasanya kalau dia bikin, disiluetkan, dilihat ada nggak ciri khas yang menarik. Makanya kalau kayak Dragon Ball, Son Goku rambutnya menarik nih, Kupu rambutnya menarik nih, atau mungkin Doraemon kepalanya besar, makanya belum kenapa. Jadi pakai metode siluet Pak. Jadi itu ada dalam apa namanya teori-teori ya desain karakter. Kita bikin siluet, lalu kita basis juga dari basic shape, gitu kan. Apakah dia mau cenderung rounded atau apa, modelnya kayak gitu. Tapi ya kurang lebih yang saya disampaikan, bikin sesimpel mungkin karena animasi adalah simple is better. Berbeda dengan game ya. Kalau game kita kan lebih rumit karena memang game konsumsinya untuk dinikmati, untuk kita mainkan. Tapi kalau animasi konsumsinya untuk kita lihat dan untuk kita senengi gitu kan. Makanya jarang kan kita lihat maksudnya part art dari game yang digambar dan gambar ulang sama karakternya karena emang susah-susah. Dan kita kalau film kita akan membangun fanbase gitu kan. Membangun fanbase untuk kita gambar ulang. Itu sih Pak Zen. Oke. Mungkin waktu sudah mulai menunjukkan lebih dari durasi. Mungkin langsung ke sesi berikutnya. Mas Robi bisa kasih pertanyaan dan teman-teman. Ini Pak Agung nanya nih. Pak Agung nanya nih. Gimana nih? Pak Agung Widodo mau bertanya. Oke. Ini boleh nih satu lagi nih Pak Agung. Sudah rednya nanti capek gitu kan. nanti kayak disetrap kalau dia tanya nggak diangkat gitu kan. Oke. Nah, mungkin Pak Agung bisa on cam. Pak Agung, halo. Pak Agung, halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Mungkin Pak Agung bisa on cam dulu untuk mempermudah operator. Atau mungkin kepencet ya. Atau jangan kepencet. Oke, kita skip aja. Mungkin Mas Ruby bisa kasih pertanyaan. Dan buat teman-teman yang nanti yang bisa menjawab bisa langsung raise hand kali ya. Iya, kalau saya pertanyaannya mungkin simple ya. Bisnis animasi kan sebenarnya cuma ada dua nih yang kita kerjakan. Bisnis animasi sebenarnya cuma ada dua yang kita kerjakan. Nah, apa aja itu aja. Jadi dua hal itu apa yang biasanya kita kerjakan dalam bisnis animasi. Jadi ketika kita bikin animasi biasanya ada dua hal saja. Tadi saya sudah sebutin sih gitu kan. Ada dua gitu kan. Nah, itu apa sih gitu yang kalian tahu gitu kan, dua hal itu. Oke, teman-teman yang mau jawab silahkan. Ada yang mau jawab bisa menjawab? Iya. Buat teman-teman yang mau menjawab atau yang bisa menjawab, bakal dapat hadiah berupa door prize nih dari panitia. Mungkin kalau nggak ada door prize, kurang adrenalinnya kurang nih. Iya, ada door prize ya Will ya, ada door prize. Ada door prize-nya. Cukup menarik, tugas menarik dari panitia loh kalau kalian bisa menjawab. Atau saya kasih bocoran satu jawaban. Tadi kan saya bilang ada dua yang dikerjakan oleh animasi. Yang pertama adalah services, jasa. Yang kedua, tinggal satu lagi nih, kalian jawab nih. Tinggal satu lagi. Ada services dan jadi sudah tinggal satu lagi. Ada kuncinya. Ada yang mau jawab? Atau mungkin terlalu susah pertanyaannya? Mau diganti aja? Kalau susah, baiklah saya nggak. Jadi sebenarnya jawabannya
IP ya, kayak tadi dalam pelor IP. Intellectual property kayak dalam pelor, Kiko, kemudian tadi coba-coba itu IP. Kalau saya lagi deh. Kalian, menurut kalian, animasi Adit Sopo Jarwo itu animasi 2D atau 3 dimensi? Nah, itu gampang. Nah, yang ini. Oke, teman-teman. Kamu nggak boleh jawab, Bill. Oke, teman-teman. Yang tahu langsung angkat tangan, bisa raise hand. Lumayan, door prize. Oh, ada nih, Pak Zeng. Lagi. Oke. Pak Zen bisa. Oh iya, saya ya. On cam dulu. Nggak bisa ini on cam saya. Di komputer saya bisa on cam, tapi di sini nggak bisa on cam. Mungkin settingannya apa ya? Mungkin bisa jadi, Pak. Iya, kalau di komputer saya Operator. bisa. Webcam saya normal saja atau mungkin zoom-nya ya. Oh iya, jawabannya ya. Jawabannya 3 dimensi kali ya. Iya, benar Pak, 3 dimensi. Wah. Wah, ada dapat voucher liburan. Oh, kayak voucher liburan Zoom. Oke, tadi jawabannya benar berarti ya? Iya, benar. Toko Jawa termasuk animasi dalam 3 dimensi. Oke, tadi panitia menyediakan 2 door prize. Yang pertama untuk yang bertanya yang pertama kali itu, yang kedua untuk yang berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Robi. Dan tadi yang pertama kali bertanya itu Bapak siapa ya tadi? Saya ingat loh ya. Oh, Pak Wasis. Pak Wasis berarti surprise pertama diberikan untuk Pak Wasis, yang kedua untuk Pak Zeng yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Robi. Saya ucapkan selamat buat kalian berdua. Oke, waktu sudah 17.12, jam 5 lebih 12 menit. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan.